Oke, shalom, selamat sore bersama saya Pendeta Leno Immanuel Babis. Saya hamba Tuhan dari GPI Lembah Pujian Kota Baru Drorejo Gresik. Pada saat kesempatan sore hari ini akan bersama-sama dengan saya kita belajar kebenaran firman Tuhan. Akan terus menguatkan kita, memotivasi kita, dan membawa kita untuk bagaimana caranya kita bisa menempatkan diri baik dalam dunia pelayanan maupun pekerjaan, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat, menjadi garam dan terang di tengah-tengah pekerjaan, dan bagaimana caranya juga melalui dunia pekerjaan yang Tuhan percayakan, kita boleh menjadi saksi, dan kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi suratan Kristus yang terbuka yang bisa dibaca oleh banyak orang. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan kita atau firman Tuhan pada saat sore hari ini, sebelumnya mari kita sama-sama kita berdoa, minta tuntunan Tuhan, minta Roh Kudus pimpin, sehingga dalam jam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat sore hari ini, kita jangan mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi biar benar-benar kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah perenungan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kebesaran, kemuliaan hanya bagimu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Bapa atas waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kami pada saat sore hari ini, sehingga kami boleh duduk bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bukan karena suatu kebetulan, tetapi semuanya dalam rencana dan kehendak-Mu Bapa. Kami percaya bahwa ketika kami duduk diam untuk belajar firman Tuhan, bersekutu dengan firman-Mu, kami percaya Engkau Allah turut bekerja, dan Engkau pasti akan melakukan yang terbaik dan yang terbaik dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ketika firman Tuhan ditaburkan, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Sebelum hamba-Mu membahas firman Tuhan malam pada saat sore hari ini, mari Tuhan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami pada saat sore hari ini, biar Allah Roh Kudus sendiri akan berbicara kepada kami melalui bibir mulut lidah hamba-Mu. Sampaikan maksud dan rencana-Mu bagi kami. Kami siapkan hati kami, telinga kami, hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terlebih istimewa, Roh Kudus memampukan kami sehingga kami boleh mampu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Pimpin jalannya pembacaan perenungan firman Tuhan sore hari ini. Pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar jadi seturut rencana dan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Pada saat sore hari ini kita akan belajar suatu kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada saat sore hari ini saya sangat diberkati dengan sebuah kisah yang menceritakan di dalam kitab Daniel, di mana saya belajar tentang ada beberapa anak muda atau generasi muda yang pada zamannya menjadi anak-anak muda yang militan, anak-anak muda yang tak tergoyahkan, sekalipun mungkin mereka dalam keadaan yang terjepit, keadaan yang memang sulit dan sukar, tapi mereka memiliki prinsip, memiliki kualitas hidup yang sungguh sangat luar biasa, sehingga ketika saya belajar dan merenungkan dalam kehidupan mereka, saya sangat diberkati. Dan pada saat sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan membahas tentang kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang menjadi salah satu pelajaran penting bagi saya, dan saya harus belajar bagaimana caranya bisa menjaga diri saya, bagaimana caranya untuk bisa menjadi seperti mereka. Itu memang tidak mudah, tapi di dalam firman Tuhan kita harus belajar dan terus belajar. Kita tidak puas dengan apa yang kita lakukan. Puji nama Tuhan. Dan pada sore hari ini kita akan belajar dari kitab Daniel,
pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17, Daniel pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Oke, saya akan membacakan. Daniel pasal 1 ayat 17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang-orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Puji nama Tuhan. Sekian pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Berbahagialah bagi kita semua yang sudah membaca, merenungkan, bahkan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita adalah orang-orang yang paling berbahagia, itu kata firman Tuhan. Puji nama Tuhan, dan pembahasan kita pada sore hari ini sesuai dengan tema yang diberikan. Namun saya mengambil tema kecil. Di sini saya menyampaikan Tuhan di pihak orang-orang yang punya prinsip. Tuhan di pihak orang-orang yang punya prinsip. Dan sudah jelas bahwa pembahasan kita pada sore hari ini kita belajar tentang anak-anak muda yang bekerja, bagaimana caranya memang kita dipercayakan untuk bekerja. Namun bagaimana caranya kita bisa menjaga diri kita, bagaimana caranya kita bisa menempatkan diri kita, baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan. Nah, yang paling penting di sini bahwa yang saya akan bahas di sini bahwa sudah jelas Tuhan berada di pihak orang-orang yang punya prinsip-prinsip apa? Yaitu prinsip firman Tuhan. Kalau saya bekerja dan saya pakai prinsip saya, ya itu bisa salah, itu bisa benar. Saya melayani, saya pakai prinsip saya, itu pun bisa salah dan bisa benar. Tapi kalau kita pakai prinsip firman, saya yakin dan percaya bahwa firman itu adalah sumber kebenaran, dan firman itu pasti akan memimpin kita, menuntun kita untuk berjalan dalam kebenaran. Jadi, prinsip yang harus kita pakai adalah prinsip firman. Seperti yang dilakukan, yang dipakai oleh Daniel dan teman-teman yang kita akan bahas pada saat sore hari ini. Ya, puji nama Tuhan, dan di sini saya belajar satu kisah yang sangat menarik dari kisah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego di Daniel pasal 1. Di situ dikatakan bahwa pada tahun, di ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinier, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan rumah dewanya. Jadi kita melihat di sini bahwa ada satu kejadian di mana pada saat itu memang suku Yehuda saat itu diserang oleh Raja Nebukadnezar, dan pada saat itu bangsa Israel, suku Yehuda mengalami satu kekalahan yang sangat luar biasa. Ia diakibatkan bukan karena kesalahan siapa-siapa, tapi memang diakibatkan karena ada kesalahan yang memang itu Tuhan punya rencana, di mana Tuhan yang membuat mereka kalah. Karena saya yakin dan percaya bahwa pasti ada sebab akibatnya.
Kalau tidak ada sebab akibat, saya akan percaya bahwa mereka tidak mungkin mengalami hal yang seperti ini. Tapi pasti ada sebab akibatnya, dan saya akan percaya bahwa sesuai dengan janji firman Tuhan bahwa dalam segala hal, dalam segala perkara Allah turut bekerja, dan melalui mereka dibuat kalah oleh Tuhan untuk kalah, dan Raja Nebukadnezar membawa mereka ke pembuangan. Ini semuanya dalam rencana Tuhan, semuanya dalam kedaulatannya Tuhan, semuanya dalam kontrolnya Tuhan, dan saya akan percaya bahwa di balik semua kejadian yang mereka alami ini pun Tuhan punya rencana, dan memang pada akhirnya Tuhan punya rencana, sehingga pada akhirnya mereka dibawa ke pembuangan, dan di situ Raja memberikan titah kepada bawahannya bahwa carilah orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar, dari orang-orang Israel, yaitu suku Yehuda pada saat itu yang dibawa ke pembuangan, karena ini ceritanya pada saat itu mereka berada di pembuangan. Ya, kita tahu bahwa orang-orang yang dibawa ke pembuangan ini, saya akan percaya bahwa di sana mereka hidupnya tidak enak-enak saja, pasti diperlakukan secara tidak manusiawi, yang namanya pasti disuruh kerja paksa, kerja rodi, karena di situ mereka bukan jadi bos tapi jadi budak. Dan saya akan percaya bahwa mereka, karena mereka bukan di negara mereka sendiri, tapi mereka berada di negara orang. Karena mereka dianggap tawanan. Kalau kita sudah tahu bahwa tawanan itu, ya saya akan percaya bahwa yang mereka rasakan, yang mereka alami, saya akan percaya bukan sesuatu yang baik, tapi pasti yang tidak baik itu. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika Raja menitahkan untuk bawahannya mencari orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar, orang-orang yang bisa bekerja untuk memperkerjakan mereka di istana. Ternyata di situ ada beberapa orang yang terpilih, termasuk Daniel, Azaria, Daniel, Sadar Mesa, dan Abednego. Dan mereka 4 orang ini terpilih. Nah, pada saat itu, karena situasi pada saat itu mereka sedang berada dalam pembuangan, dan saya akan percaya bahwa ketika Raja memandang bahwa mereka perawakannya kurang sehat, mereka harus dijamu dulu, mereka harus dirawat dulu, nanti setelah 3 tahun baru dibawa menghadap Raja untuk mengikuti yang namanya tes, kalau bahasa kerennya audisi sekarang, untuk bisa mereka lolos atau tidak untuk bisa dipekerjakan ke istana. Nah, puji nama Tuhan, tapi kita melihat bahwa keempat anak muda ini, keempat anak Tuhan ini sungguh sangat luar biasa. Mereka punya ketetapan hati, mereka punya prinsip yang sangat luar biasa yang tak tergoyahkan. Sekalipun memang diperhadapkan dengan situasi yang sulit, sekalipun mungkin diperhadapkan dengan keadaan yang mungkin tidak memungkinkan, tapi justru mereka tetap dalam keteguhan hati, mereka tetap dalam prinsip yang benar, yaitu tidak keluar dari firman Tuhan. Tetap ada dalam firman Tuhan, dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Hari-hari ini memang itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, kekristenan kita. Jadi mungkin hari-hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan, berbagai macam situasi yang sangat sulit, tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita anak-anak Tuhan yang berada di dalam situasi yang sulit, mampu tidak kita tetap berada dalam prinsip yang benar, yaitu prinsip yang alkitabiah. Yang Tuhan kehendaki bukan yang kita kehendaki. Yang Tuhan mau bukan yang kita mau. Kalau kita melakukan sesuatu yang kita mau, belum tentu itu sesuai dengan maunya Tuhan. Karena maunya kita belum tentu sesuai dengan maunya Tuhan. Tapi kalau kita melakukan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, saya akan percaya bahwa di mata Tuhan pun pasti berkenan. Karena kita melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu, pada saat ini kita lihat bahwa 4 orang ini mereka terpilih. Dan pada saat itu pun Raja menetapkan bahwa sudah mendapatkan orang, ada 4 orang, termasuk Daniel dan teman-teman. Dan Raja menetapkan, oke, merawat mereka, supaya mereka tidak kelihatan kurus, mereka tidak kelihatan buruk di mata Raja, berikan mereka makanan, santapan dari santapan Raja, dan anggur yang biasa diminum oleh Raja, berikan kepada mereka, dan rawat mereka. Nanti sudah sampai waktu yang ditetapkan Raja, membawa mereka untuk menghadap Raja, untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Bisa enggak? Atau mereka layak enggak untuk bisa dipekerjakan di istana Raja. Ya, puji nama Tuhan. Yang sangat menarik di sini, hal yang luar biasa,
ketika Daniel dan bersama dengan teman-teman mereka terpilih, memang itu satu kebanggaan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan memang dipilih di sini itu dikatakan bahwa mereka ini beda. Mereka punya hikmat, mereka punya keahlian, mereka punya talenta yang sangat luar biasa, dan Tuhan yang memperlengkapi mereka dengan kemampuan, dengan keahlian, bahkan karunia-karunia yang sangat luar biasa. Itu Tuhan memperlengkapi mereka. Bukan dari diri mereka, tapi Tuhan yang memperlengkapi mereka. Saya yakin dan percaya bahwa mereka punya hal-hal yang luar biasa dalam diri mereka. Bukan berarti mereka tidak dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, itu Tuhan akan memperlengkapi mereka dengan hal-hal yang luar biasa, yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Dan kalau kita membaca di dalam Daniel pasal yang selanjutnya, Daniel ini orang yang suka berdoa. Dia suka berdoa, berarti dia suka dekat dengan Tuhan. Dan kalau dia dekat dengan Tuhan, dan kita lihat bahwa dalam hidupnya dia memiliki hal-hal yang luar biasa yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh kebanyakan orang, tapi Daniel memiliki itu karena Tuhan yang menganugerahkan semuanya itu kepada Daniel. Ya, puji nama Tuhan. Dan pada saat itu raja menetapkan untuk mereka memberikan mereka santapan dari raja, yaitu makanan yang biasa dimakan oleh raja dan anggur yang biasa diminum oleh raja. Tapi yang sangat menarik kalau kita membaca di dalam kitab Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-8, di situ ayat intinya. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Di situ kita akan melihat, di situ dikatakan bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Diminta nyala kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minuman berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja, dan seterusnya. Dan kita melihat bahwa ayat inti yang kita bisa belajar bahwa prinsip Daniel yang tak tergoyahkan itu di ayat 8. Di mana di ayat 8 di situ dikatakan bahwa santapan raja, yaitu makanan minuman mereka sudah diatur oleh raja, supaya itu menurut pendapat raja, menurut pandangan mereka bahwa ketika mungkin mereka makan santapan raja dan minum dari anggur yang biasa diminum oleh raja, mereka pasti kelihatan sehat, gemuk, dan terjamin. Ternyata kita melihat di sini bahwa Daniel, dia berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saya yakin dan percaya bahwa yang disebut bilang santapan raja itu bukan sesuatu yang biasa. Makanannya pasti enak, minumannya juga pasti enak. Itu yang pertama. Tapi yang sangat fatal, ketika Daniel berketetapan hati untuk menolak, saya yakin dan percaya bahwa itu satu penghinaan bagi raja. Apalagi dia bukan orang asli sih, tapi dia termasuk tergolong dalam orang pembuangan. Artinya mereka itu termasuk dalam orang yang pada saat itu mereka sedang diperbudak. Saya akan percaya bahwa itu sesuatu yang sangat sulit dan sukar, saudara-saudara. Tapi kita melihat bahwa Daniel punya prinsip. Ini prinsip yang sangat luar biasa. Di sini dikatakan bahwa dia menolak. Menolak berarti satu penghinaan. Tidak menghargai perintah atau titah raja. Ini luar biasa. Ini hukumannya itu Daniel sudah siap. Apapun hukumannya, dia siap tanggung risiko. Nah, kalau kita berbicara tentang untuk mengenakan kedagingan, lebih baik Daniel. Saya akan percaya bahwa mereka waktu berada di saat waktu mereka dibawa untuk ke Raja Nebukadnezar, mereka mengalami kekalahan dan berada di tengah-tengah Babel itu. Saya akan percaya bahwa pasti masalah perut, saudara, masalah lapar, ya pasti.
Tapi Daniel, saudara-saudara, kita lihat bahwa Daniel tidak memilih untuk mengenakan kedagingan, tapi justru dia belajar untuk menyalibkan kedagingan. Dan hal yang kita belajar dari Daniel ini ada beberapa hal. Pertama, menyalibkan kedagingan. Yang kedua, menahan diri. Yang ketiga, belajar untuk tentang penguasaan diri. Nah, dan yang keempat, Daniel berani bayar harga. Berani bayar harga. Karena kalau kita belajar dari ayat yang ke-8 ini, disitu dikatakan bahwa Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Dia tahu bahwa santapan raja itu pasti sudah sebelum disantap, yang namanya mereka pada saat itu berada di suatu daerah negara yang penyembahannya bukan menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah berhala atau patung. Jadi sudah jelas bahwa makanan santapan yang disediakan untuk raja sudah pasti dipersembahkan. Dan Daniel tahu jelas dia tidak mau menajiskan diri. Artinya demi menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, apapun resikonya, sekalipun nyawa taruhannya, Daniel tidak mau menajiskan diri dengan santapan raja. Dan itu keputusan yang sangat mutlak. Itu mungkin bagi manusia itu konyol. Karena itu nyawa taruhan. Ini menentang titah raja. Dia seorang pemimpin yang sangat dihormati, sangat dikagumi, sangat ditakuti. Yaitu Nebukadnezar. Pada saat itu dia yang berkuasa, dia yang punya wewenang. Saya yakin percaya bahwa ketika siapapun yang menentang perintahnya atau titahnya, yaitu dia harus siap. Dan saya yakin percaya bahwa ketika Daniel mengambil keputusan ini, dia sudah siap apapun resikonya. Apapun konsekuensinya, dia sudah siap. Dan itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang luar biasa di hadapan Tuhan ketika Daniel mengambil keputusan. Nah, satu hal kita belajar di sini bahwa Daniel sangat mencintai yang namanya kekudusan. Daniel sangat mencintai yang namanya kekudusan. Tuhan dekat dengan orang-orang yang cinta kekudusan. Amin. Jadi kita belajar bahwa Tuhan berada di pihak orang-orang yang punya prinsip. Kita di dunia pekerjaan pun, dimanapun Tuhan percayakan kita untuk bekerja, di bidang apapun, kita di bagian apapun Tuhan percayakan kepada kita. Kunci untuk kita diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada untuk bekerja, kunci untuk kita diberkati, tetap pegang prinsip firman. Kita harus tetap punya prinsip iman, yaitu firman Tuhan. Prinsip kita itu harus sesuai, sejalan, selaras dengan firman Tuhan, seperti yang Daniel lakukan. Daniel berketetapan hati, dan pelayan pada saat itu dia kaget. Ada rasa penolakan pasti ada di pihak pelayan. Rasa khawatir. Karena apa? Raja menetapkan. Sehingga pelayan ini dia berbicara sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan realita. Bahwa selama ini tidak ada yang bisa menolak titah raja. Kecuali satu orang, Daniel. Karena Daniel satu hal yang perlu saya belajar dari Daniel. Daniel dia lebih memilih untuk menjaga perasaan Tuhan daripada perasaan manusia. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat di sini bahwa waktu Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja, apa yang Daniel minta? Daniel mengatakan begini, saya tidak mau menajiskan diri dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum oleh raja. Sudah begini caranya, berikan kami sayur untuk dimakan, air untuk diminum, berikan kami waktu 10 hari pencobaan. Kalau memang 10 hari kami gagal, perawakan kami biasa-biasa saja dan tetap seperti ini, oke, terserah. Apapun yang Anda mau lakukan untuk saya, terserah. Nah, puji nama Tuhan, inilah yang luar biasa. Kita membaca ketika saya belajar ayat ini, Daniel pasal 1 ini sungguh sangat luar biasa. Bayangkan, Daniel bersama dengan teman-teman 4 orang ini, mereka setiap hari cuman hanya
makan sayur dan minum air putih. Tapi Alkitab mencatat bahwa setelah 10 hari, ternyata mereka kelihatan lebih gemuk, lebih segar dari orang-orang yang makan dari santapan raja, orang-orang yang minum dari anggur yang biasa diminum oleh raja. Ternyata perawakan mereka luar biasa. Alkitab mencatat mereka kelihatannya segar, gemuk, dan yang lebih luar biasa, Alkitab mencatat bahwa Daniel, hikmat Daniel melebihi orang-orang yang berada di Babel pada saat itu. 10 kali lipat hikmatnya. Daniel pintar, jenius. Nah, ini dampaknya, ini terobosannya. Ketika kita memiliki yang namanya prinsip yang benar, prinsip Alkitabiah, bukan prinsipku tapi prinsip firman Tuhan, prinsip yang Tuhan mau. Di sini kita lihat bahwa Daniel berketetapan hati dan tidak menajiskan diri, sekalipun mungkin kelihatannya itu resiko. Daniel berani mengambil resiko. Karena Daniel tidak mau. Daniel mau berani untuk bayar harga, dan dia berani menyalibkan kedagingan. Saya belajar, kalau masalah, kita berbicara tentang masalah perut, pikiran kita bisa jadi kalut. Kalau berbicara tentang masalah perut, pikiran kita bisa jadi kalut. Karena kalau kita belajar dalam kitab Kejadian, Esau menjual hak kesulungan hanya dengan sepiring bubur kacang merah. Yakub pulang, dia mencium bau bubur kacang merah, wah sangat luar biasa. Yakub minta, Esau tidak mau. Terus Esau karena ini, Esau bilang, Yakub mau, tapi Yakub yang namanya penipu, dia katakan, ya sudah, berikan saya bubur kacang merah, saya berikan jual hak kesulungan kepada saya. Udah, Esau bilang, apa gunanya? Sudah ambil saja. Aku berikan kamu bubur kacang merah. Artinya berbicara tentang masalah perut, pikiran kita bisa jadi kalut. Kebanyakan kita jatuh karena masalah perut. Entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam pekerjaan, kita bisa jatuh karena masalah perut. Pikiran kita bisa jadi kalut. Kita baca juga di dalam kitab Matius, waktu Tuhan Yesus dicoba di padang gurun, pencobaan pertama yang Iblis sodorkan kepada Tuhan Yesus, Iblis bilang apa? Bukankah engkau anak Allah? Ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Tapi apa jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Artinya, Iblis tahu bahwa kelemahan manusia itu di masalah perut, masalah makanan. Jadi Iblis juga tahu kelemahan kita. Oleh karena itu, hal ini yang membuat kita untuk bisa menahan diri, untuk bisa menguasai diri, untuk bisa menyalipkan kedagingan, yaitu masalah yang sangat sensitif di bagian kehidupan manusia. Dan itu hal yang sangat sulit untuk manusia bisa memahami. Tapi kita lihat di sini bahwa Daniel bersama dengan teman-teman bisa menahan diri, dan itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan kehendaki. Puji nama Tuhan, saya sedikit melalui firman pada sore ini, saya sedikit mau bersaksi. Karena saya seorang gembala sidang, mengembalakan, di samping mengembalakan juga saya melayani, bekerja. Saya bekerja untuk mendukung pelayanan di mana tempat di mana saya melayani, karena saya merintis, jadi saya tidak full time, saya bekerja sambil melayani. Ya, tujuan bekerja supaya bisa mendukung pelayanan kemana-mana, melayani transportasi. Di tempat pekerjaan saya itu saya serabutan, ya, driver, supir, nagih, kirim. Pada waktu saya kirim barang, biasanya kirimkan juga pelanggan, ada yang langsung bayar di toko, ada juga yang sampai di tempat, barang sampai, baru dibayar dan titipuan di saya. Pada waktu itu saya kirim barang. Dan itu nominalnya tidak banyak.
itu sekitar 5.750.000. Dan pada saat itu saya bawa nota, karena biasa ada dua nota, nota putih dan nota merah. Biasanya kalau sudah lunas putih saya kasih dan merah saya bawa pulang itu sebagai sebagai apa namanya, kopinya, supaya saya bisa bawa dengan nominal uang yang saya bawa. Waktu orangnya bayar, saya di jalan saya berasa kok nggak enak. Akhirnya saya parkir mobil dan saya hitung lagi uang yang orangnya bayar. Ternyata saya hitung lebih. Orangnya bayar lebih. Dia bayar lebih, terus saya, ya apa? Lebihnya bukan sedikit, tapi lebih 1.750.000. Saya nggak apa-apa, saya bawa pulang uang. Karnet saya bilang begini, oh, Pak Leno, enggak apa-apa, orangnya nggak tahu. Saya bilang enggak, kita enggak boleh senang di atas penderitaan orang lain. Enggak boleh. Saya pegang uang ini, saya sampai di toko, saya minta nomornya. Saya menghadap bos saya, karena bos saya orang Cina juga. Saya bilang, kok tolong kasih nomor yang pelanggan yang ini ke saya mau telepon. Oh, ada apa, Bang? Ada masalah? Tidak, saya mau telepon. Sebelum saya serahkan uang ke bos, saya telepon dia. Saya bilang, Pak, tadi Bapak bayar uangnya lebih, sekarang Bapak ke toko, saya serahkan uang ke toko, bos, Bapak nanti datang ambil kelebihannya sekian. Lalu saya serahkan dan saya kasih tahu bos. Saya bilang, bos, ini uangnya lebihnya 1.750.000. Pokok tinggal tolong simpan, nanti Bapak ini datang dikasih. Saya duduk, karena kiriman sepi, kami duduk ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba orangnya datang dan dia tanya, oh ya Bang, selamat siang, tadi katanya uang saya lebih ya? Iya Bapak, lebih. Dia ngomong 150 ya? Saya bilang, bukan Pak. Saya dalam hati, ya ampun, bukan 150, 1.750. Kalau mau berbicara, pada saat itu pun, kalau berbicara sebilang butuh duit, sangat butuh. Kalau di dompet saya, ya paling kan cuma 20.000, 30.000 di dompet untuk makan. Kalau berbicara tentang kebutuhan, ya butuh. Kepepet saya butuh. Tapi kita harus berdiri atas dasar prinsip firman. Akhirnya ya sudah, dia datang ambil, lalu dia pulang, terima kasih. Akhirnya bos saya lihat, bos saya bilang, hari gini Bang, ternyata Abang jujur. Ya, saya lakukan ini ya karena Tuhan. Saya lebih menjaga perasaan Tuhan. Jadi pada saat itu, antara keinginan daging dan keinginan roh itu berlawanan. Dalam perjalanan keinginan daging bilang, ambil saja, orangnya tidak tahu. Keinginan roh bilang, tidak boleh, itu dosa. Jadi sepanjang jalan itu ada peperangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Mana yang saya harus pilih? Tapi saya kembali ingat firman Tuhan. Bahwa saya yakin dan percaya bahwa ketika kita berdiri atas prinsip firman Tuhan, Tuhan itu di pihak orang-orang yang punya prinsip. Pada saat itu saya kembalikan dan saya diam. Dan itu dua kejadian, di satu hari dua kejadian. Saya pulang sore, saya ke ATM dan saya mau ambil uang karena istri bilang, beras habis. Pada saat itu di ATM cuma hanya 150, istri bilang, ambil cuma 50 untuk beli beras, sisakan 100 supaya ATM-nya jangan diblokir. Saya bilang, oh iya. Saya pas mau masuk ATM Indomaret, saya mau ambil, karena antri sama ada ibu-ibu, moro-moro ibu-ibu itu apa namanya, tepuk-tepuk itu mesin ATM, ternyata katanya uangnya nggak keluar, ngamuk-ngamuk. Mesin apa ini kok uangnya nggak keluar-keluar, ngamuk-ngamuk, dia katanya saya ke kantor untuk komplain. Ternyata uangnya itu sudah keluar, kecepit di bibir ATM. Akhirnya pas posisi saya maju, saya teriak, bu, di sini ini loh uangnya kejepit. Kembali ke saya, oh kemana? Ini loh uangnya kejepit, belum keluar. Ini ambil loh. Akhirnya ibu itu datang ambil dan dia pergi. Saya berpikir, kedagingan saya ini
dari dorongan ke daging ini keras. Harus saya pikiran mulai jalan, pikiran kotor mulai jalan. Iya ya, tadi coba nggak usah dipanggil, moro-moro kan maju kan, tidak ada yang tahu, pura-pura masukin ATM kan bisa ambil uang. Itu kan pikiran kedagingan, manusiawinya. Tapi apa yang dikehendaki Tuhan itu berlawan dengan keinginan roh. Itu keinginan daging. Itu pas kepepet. Kalau orang yang berani melakukan seperti itu, dia berkelimpahan, wah itu hal biasa. Tapi di saat yang luar biasa, yang memang uang juga tidak ada, uang cuma hanya 150 di ATM. Itu saya juga butuh kepepet. Jadi iblis mencoba itu tidak di waktu kita berkelimpahan, pas kepepet. Tapi saya tidak mau mengambil apa yang tidak menjadi hakku. Puji nama Tuhan, dan dampaknya luar biasa. Waktu saya menolak untuk tidak melakukan dosa, saya berkata no, tegas no terhadap dosa. Di situ kita akan melihat cara Tuhan bekerja dengan dahsyat. Di mana saya tiba-tiba ketika 2 hal dalam 1 hari, saya diuji 2 hal, yaitu masalah perut. Di tempat kerja saya diuji 1.750.000, orang bayar kelebihan. Di sore hari mau ambil uang di ATM, saya tidak tahu, ibu itu nggak tahu berapa yang kejepit karena agak tebal, mungkin 50 ribuan semua, mungkin sekitar 1 juta lah. Karena ya minimal kalau uang 100.000, pecahan 100.000 kan 20 lembar. Kalau 50 berarti 1 juta, berarti 20 lembar. Puji nama Tuhan, dan dia datang ambil. Nah setelah kejadian itu, apa yang terjadi? Ada orang yang pernah berjanji untuk bayar kontrakan tempat saya ibadah, itu saya juga sudah lupa. Karena dia pernah datang dan berjanji, dan itu saya anggap ya, saya sudah lupa. Tiba-tiba dia telepon. Halo, ini dengan Pak Leno? Ya benar, ini dengan Pak Leno. Saya dari ini, saya yang pernah janji untuk rumah ibadah. Saya juga bingung, ini siapa? Terus saya bertanya, ini siapa? Oh ini saya dari Persekutondo ini itu. Oh puji Tuhan. Terus sekarang kirim nomor rekening. Dan pada saat itu pun saya langsung sama istri kirim nomor rekening, dan saat itu pun puji Tuhan, kontrakan kami langsung dibayar 2 tahun. Ya, bagi kami nominal yang sungguh sangat luar biasa. Jadi, itulah saya melihat kasih dan kemurahan Tuhan. Dan di situ saya boleh merenungkan. Saya katakan, seandainya tadi saya mengikuti keinginan daging dan memberanikan diri untuk menggelapkan yang 1.700.000, yang tadi di Indomaret yang saya tarik, saya mencoba untuk main gelap dan tidak memberitahukan ibu itu. Saya kena percaya bahwa apa yang menjadi pergumulan saya selama ini mungkin tidak terjawab. Tapi ketika saya berdiri atas prinsip yang benar, itu prinsip firman Tuhan, puji nama Tuhan. Pada akhirnya saya bisa melihat bahwa Tuhan itu berada di pihak orang-orang yang punya prinsip. Seperti yang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mereka alami, yang mereka rasakan pada saat itu. Dan ketika saya merenungkan, ternyata benar. Ketika kita mau diberkati, mungkin kita mau diberkati masalah keuangan, Tuhan pun mengizinkan hal itu untuk menguji kita. Apakah kita bisa enggak menahan diri? Bisa enggak menguasai diri? Bisa enggak kita menyelipkan kedagingan dan tidak menuruti keinginan daging, tapi menuruti keinginan roh. Jadi kita lihat di sini, dan saya belajar bahwa ternyata dari kitab Daniel ini kita boleh belajar bahwa kunci untuk kita diberkati oleh Tuhan, 1, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, berani berkata tegas no terhadap dosa. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang bergaul atau orang yang hidup di dalam dosa tidak akan pernah melihat
kuasa Tuhan, tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tapi orang yang cinta kekudusan Tuhan itu bekerja sama dengan orang yang cinta kekudusan. Amin. Kalau Tuhan bekerja sama dengan orang yang cinta kekudusan, kita yakin dan percaya bahwa apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, yang penting kerjakan dengan benar, kerjakan dengan jujur, kerjakan dengan tulus. Saya akan percaya bahwa kejujuran, ketulusan itu akan mengalahkan yang kejahatan. Itu akan mengalahkan yang namanya kesulitan. Itu akan mengalahkan yang namanya tantangan. Karena kejujuran dan ketulusan. Puji nama Tuhan. Jadi, di situ saya boleh melihat, memang ketika kita mau belajar untuk jujur, ketika kita mau belajar untuk tulus, ketika kita mau belajar untuk berdiri atas prinsip firman Tuhan, memang kita harus siap bayar harga. Karena seperti firman Tuhan katakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di angkasa. Ketika Anda dan saya mengambil keputusan untuk mengikuti keinginan roh, saya akan percaya karena firman Tuhan berkata bahwa keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Gelap tidak bisa bersatu dengan terang karena berlawanan. Dan ketika kita mengambil keputusan, mengambil langkah seperti Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum oleh raja. Itu mereka sudah tahu resikonya. Mereka sudah tahu konsekuensinya. Akan seperti apa? Mereka sudah tahu. Bukan berarti hal itu membuat mereka takut. Bukan hal itu membuat mereka gentar. Tapi justru memperkuat iman mereka. Itu menguji iman kita. Dan itu yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa memang saat-saat ini saat-saat yang sulit. Saat-saat yang sukar. Apalagi kita yang kerja juga banyak yang mengeluh, banyak yang keluh begini-begini, banyak berita yang mengatakan begini-begini, dunia bukan semakin baik, akan semakin sulit. Dunia bukan semakin menjanjikan sesuatu yang baik, tapi justru membuat banyak orang gelisah, banyak orang takut. Tapi satu hal, kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus kita pegang adalah prinsip firman. Bahwa ketika anak-anak Tuhan mau bekerja, ya bekerjalah sesuai dengan firman, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mau melayani pun melayani jangan pakai prinsipmu. Mau bekerja jangan bekerja pakai prinsipmu. Karena ketika kita pakai prinsipnya kita sudah membelakangi Tuhan. Kita sudah membelakangi keputusan Tuhan. Kalau kita pakai prinsip kita berarti kita sudah membelakangi Tuhan. Tapi yang perlu kita pakai adalah prinsip firman. Biar Tuhan yang berjalan di depan, kita yang di belakang. Kalau Tuhan yang di depan, dia sebagai sumber berkat. Dia sebagai sumber berkat yang berjalan di depan kita. Saya akan percaya bahwa seperti firman Tuhan. Bukit-bukit terjal. Gunung-gunung yang tinggi Tuhan ratakan. Pintu-pintu besi, palang-palang besi Tuhan ratakan, remukan. Kita berjalan semakin jauh. Kita berjalan semakin jauh bersama dengan Tuhan. Dan kita akan mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu, kita belajar dari kisah ini, kembali memberikan saya motivasi, kembali menginspirasi saya bahwa kita harus belajar. Memang sulit. Sulit. Tapi ketika kita berani, kalau kita berani melakukan sesuatu, orang yang mau diberkati tidak berani melakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan tidak akan pernah berani melakukan sesuatu. Tapi ketika kita berani, Tuhan pun berani memberkati kita. Jadi hari ini kalau kita melihat Daniel, diperhadapkan di tengah-tengah situasi yang sulit, yang dia harus mengambil keputusan ini pun penuh dengan resiko. Tapi dia berani mengambil keputusan ini, sekalipun menentang raja, sekalipun menentang titah raja, tapi dia berani menentang titah raja hanya karena mempertahankan kebenaran, hanya karena mempertahankan iman, hanya karena mencintai kekudusan, hanya karena menjaga perasaannya Tuhan. Dan di situ Tuhan turut bekerja. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kalau Allah turut bekerja, dalam kesulitan pun Allah turut bekerja. Dalam kesusahan pun Allah turut bekerja.
Jadi mungkin ketika Daniel mengambil keputusan ini, memang sulit, sukar menurut kedagingan. Nggak terima. Keinginan daging nggak terima. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, memang itu yang harus dilakukan. Dan puji nama Tuhan, terobosannya sangat luar biasa. Terobosannya sangat luar biasa. Di situ dikatakan bahwa Daniel sehat, gemuk, pintar, berhikmat. Bahkan Allah memperlengkapi Daniel dengan karunia-karunia rohani. Kedudukan atau jabatan, tidak perlu dicari. Anak Tuhan yang mau bekerja, anak Tuhan yang penting punya pendirian, punya prinsip firman. Hal-hal ini tidak perlu dicari, dia pasti akan datang sendiri. Karena Tuhan yang mempromosikan kita. Bukan kita yang mempromosikan diri kita. Kalau kita punya ketetapan hati seperti Daniel, punya prinsip seperti Daniel, saya akan percaya bahwa promosi itu datang dari Tuhan, bukan datang dari manusia. Karena Alkitab mencatat bahwa Daniel itu punya kedudukan yang sangat luar biasa pada saat itu. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Daniel itu punya hikmah. Bahkan raja punya mimpi pun tidak ada ahli-ahli nujum, ahli-ahli jampi yang bisa mengartikan mimpi. Daniel bisa. Dan bisa membawa mereka keluar dari kesulitan. Kadang-kadang Tuhan pakai masalah itu untuk mendewasakan kita. Dan kita lihat bahwa Daniel bisa menjadi solusi bagi masalah orang lain. Karena berdiri atas prinsip firman Tuhan. Kita seharusnya dalam hidup kita dimanapun kita berada, di dunia pekerjaan maupun dunia pelayanan pun, seharusnya hidup kita itu menjadi solusi bagi masalah orang lain. Hidup kita itu harus menjadi solusi bagi masalah orang lain. Bagaimana hidup kita bisa menjadi solusi bagi masalah orang lain? Yaitu, kita tidak usah pakai prinsip kita, tidak usah pakai kekuatan kita, atau tidak usah pakai kepintaran kita, tapi yang kita pakai adalah firman Tuhan sebagai senjata kebenaran, sebagai landasan, sebagai pedoman. Karena semua itu pasti dalam firman. Dan kita lihat bahwa Daniel tidak pakai hikmatnya, tapi firman Tuhan. Ketika dia mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar pun dia tidak pakai hikmatnya, tapi firman Tuhanlah yang selalu dia pakai. Puji nama Tuhan. Jadi kita lihat bahwa firman Tuhan pada saat sore ini sungguh sangat luar biasa. Saya diberkati dengan kisah hidup Daniel ini, dan saya baca semuanya sangat diberkati oleh Tuhan. Dan kita lihat, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Tadi saya saksi bahwa Tuhan tolong saya bisa bawa saya keluar dari kesulitan saya, ya karena memang berani berkata tegas no terhadap dosa. Dan itu yang Tuhan mau. Dan saya tutup dengan sebuah kesaksian, yaitu seorang anak ya dari NTT, anak kecil yang mungkin viral ya di TV, namanya Nono. Saya kan juga orang NTT dan saya tahu kampungnya, dari Amerasi yang paling pedalaman. Dia seorang anak SD yang juara matematika, bukan Indonesia tapi mendunia. Sudah 2 kali atau 3 kali. Dan ini ketika saya belajar kitab Daniel ini memberikan saya gambaran yang sangat luar biasa. Anak ini jenius. Waktu saya nonton di TV, yang artis-artis yang mengetes dia, mereka pakai kalkulator, dia cuma hanya hitung. Tapi justru dia lebih cepat dari yang pakai kalkulator. Terus mereka tanya dia. Waktu itu yang mewawancara Nono ini adalah Daniel Mananta. Ya kita tahu bahwa Daniel ini kan Kristen juga. Dia tanya, Nono, apa rahasianya sehingga kamu itu kok pintar sekali? Apa rahasianya sehingga kamu itu pintar? Nono dengan bahasa yang polos, karena dia orang NTT, dia bilang begini. Yang pertama yang saya lakukan, saya bangun pagi, saya berdoa. Yang kedua, saya baca firman Tuhan. Bahkan Daniel suruh dia, ada ayat yang kamu hafal? Dia hafal. Banyak ayat yang menjadi ayat hafalan. Dia hafal. Dan yang ketiga, saya belajar. Yang keempat, saya makan persiapan. Dan yang kelima, saya berangkat sekolah. Puji nama Tuhan. Jadi hal yang pertama yang
Dia jawab Daniel, menantang, dia bilang, hal pertama yang saya lakukan, saya bangun pagi, saya berdoa, minta tuntunan Tuhan. Yang kedua, saya belajar firman Tuhan. Saya belajar firman Tuhan. Saya baca dan saya renungkan firman Tuhan. Mungkin kita berpikir dia seorang anak kecil yang belum mengerti firman. Tapi sesuai dengan yang tadi saya katakan bahwa firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman ini akan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Yang penting kita punya dasar yang kuat. Yang penting kita berdiri atas prinsip firman, jangan prinsipnya kita. Seperti yang dilakukan. Jadi Daniel, Nono ini bukan makanan, dia di kampung ya, bermakanan 4 sehat 5 sempurna, pasti ya seadanya. Tapi Tuhan bisa buat dia jadi pintar, jadi luar biasa. Rahasianya bukan karena les privat atau bagaimana, tapi semua ya kuncinya seperti itu. Dia cuma hanya jawaban sederhana. Dan di sini kita melihat bahwa Daniel cuma hanya minum air putih, makan sayuran, tapi ketika jatuh temponya 10 hari mereka dibawa menghadap raja untuk dites. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa mereka gemuk, sehat, pintar, bahkan jenius, punya keahlian, punya kemampuan yang sangat luar biasa. Dan hidup mereka bisa menjadi solusi bagi masalah satu bangsa pada saat itu. Untuk Nebukadnezar. Jadi memang hidup yang berdampak. Ketika kita berdiri atas dasar prinsip firman yang benar, hidup kita pasti ada dampak. Dimanapun kita berada, hidup kita pasti akan berdampak. Puji nama Tuhan, biar firman Tuhan pada saat sore hari ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas renungan firman Tuhan yang sangat singkat yang sudah kami dengarkan pada saat sore hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi biar Roh Kudus tak henti-hentinya berbicara setiap hati kami, mengingatkan kami akan firman-Mu. Dan biar hidup kami seperti Daniel, punya prinsip yang benar, prinsip Alkitabiah, yang tidak mau membiarkan diri kami dipermainkan oleh dosa, tapi biar kami boleh berkata tegas no terhadap dosa, biar hidup kami boleh semakin hari semakin diperbarui, hidup kami semakin hari semakin diberkati, diubahkan, dan biar hidup kami boleh semakin hari boleh menjadi solusi bagi masalah orang lain. Karena Kristus yang sudah ada dalam kehidupan kami, yang sudah mengubahkan kehidupan kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biar dalam jam pemberitaan firman Tuhan ini, kami tidak mencuri kemuliaan-Mu, tapi benar-benar kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah jam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan harapan dan ucap syukur kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa. Kami sudah berdoa dan ucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.